yang paling kontroversinya datang dari dalam negeri. Kenapa? Karena ia memperkenalkan sekolah untuk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kedan, gimana kabar kalian? Gue harap si Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, 25 Maret 1975, sebuah pagi yang tenang di Riyadh mendadak menjadi saksi dari tragedi politik paling mengguncang di dunia Islam modern. 3 peluru ditembakkan dari jarak dekat, 2 diantaranya menghantam kepala seorang raja. Bukan oleh musuh asing, bukan oleh agen rahasia luar negeri, tapi oleh keponakannya sendiri, Raja Faisal bin Abdul Aziz, pemimpin Arab Saudi, simbol keberanian umat Islam di abad ke-20, ambruk bersimbah darah di dalam istananya sendiri. Dunia terhenyak, tapi segera diam. Pemerintah Saudi bergerak cepat. Pelaku disebut mengalami dendam pribadi, kemudian diadili dan dihukum mati. Lalu kasus ini ditutup. Namun publik tidak sebodoh itu, Kedan. Ada sesuatu yang janggal. Gimana mungkin seorang bangsawan bisa membawa pistol ke dalam jantung kekuasaan tanpa ada yang mencurigainya? Coba bayangin. Gimana mungkin pengawalan raja yang seketat itu justru lumpuh saat peluru pertama dilepaskan? Nah, pertanyaannya bukan lagi siapa yang menembak sebenarnya kan, tapi siapa yang memberi jalan untuk peluru itu bisa sampai ke kepala raja. Karena kalau ini bukan sekedar tragedi keluarga, maka ini adalah konspirasi politik terbesar yang pernah mengguncang Timur Tengah. Nah, Raja Faisal ini bukan sekedar penguasa, Kedan. Ia adalah simbol perlawanan. Dia menolak tunduk kepada hegemoni Amerika. Dia memboikot negara-negara pendukung Israel. Dan yang paling mengguncang, ia menghentikan ekspor minyak ke negara-negara Barat. Nah, tindakan itu bukan aja membuat Israel terisolasi, tapi juga membuat ekonomi Amerika itu bertekuk lutut. Dunia Barat gemetar dan dunia Islam untuk pertama kalinya merasakan makna solidaritas yang nyata. Itulah sebabnya kematian Raja Faisal bukan hanya kehilangan bagi Arab Saudi, tapi kehilangan bagi seluruh umat Islam yang mendambakan pemimpin sejati. لا يهمنا أن يزعل الغرب أو أن يتكدر الشرق، لأن الشرق والغرب اتفقوا على هضم حقوق العرب. Untuk memahami siapa Raja Faisal, kita harus kembali ke awal abad ke-20, di mana beliau lahir pada tahun 1906. Nah, Raja Faisal ini merupakan putra ketiga dari Raja Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi pertama kalinya. Di masa kecil, beliau ini tumbuh di tengah gurun, dididik dengan sangat keras dan ditempa untuk menjadi seorang pemimpin. Sejak remaja, beliau sudah menjadi utusan diplomatik. Beliau berbicara di Liga Bangsa-Bangsa, mewakili kerajaan muda yang baru aja berdiri. Nah, di usia 20 tahun, beliau menjadi Menteri Luar Negeri pertama kalinya Saudi Arabia. Beliau bukan hanya anak raja, tapi beliau adalah negarawan sejati. Nah, pada tahun 1964, Faisal mengambil alih tahta dari saudaranya, yaitu Raja Saud, yang dianggap boros dan tidak kompeten. Tapi beliau tidak melakukannya ini dengan cara kudeta, Kedan, melainkan melalui kesepakatan Dewan Keluarga Kerajaan. Cara yang cukup cerdas, strategi, dan tenang. Nah, begitu berkuasa, beliau langsung mereformasi birokrasi. Beliau menata keuangan negara, kemudian memperkuat militer. Namun langkah yang paling kontroversinya datang dari dalam negeri. Kenapa? Karena ia memperkenalkan sekolah untuk perempuan. Lu tahu sendiri kan perempuan bagaimana di Arab Saudi. Nah, beliau membawa televisi nasional ke ruang tamu rakyat Saudi. Lalu beliau membangun rumah sakit modern dan merombak sistem pendidikan. Ini membuat marah banyak pihak. Para ulama garis keras menganggapnya terlalu liberal tatkala itu. Tapi Raja Faisal tidak gentar. Ia percaya bahwa Islam tidak akan bangkit tanpa ilmu, tanpa pengetahuan global, dan tanpa modernisasi. Namun reformasi dalam negeri hanyalah permulaan. Visi besarnya jauh melampaui batas geografi Arab Saudi. Setelah Masjidil Aqsa dibakar pada tahun 1969, Faisal menggagas berdirinya organisasi Konferensi Islam. Beliau ingin menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu payung diplomasi.
Nah, beliau nggak ingin negara-negara muslim itu hanya menjadi pion yang dikuasai oleh Washington, London, atau Paris. Maka beliau melawan narasi lama bahwa dunia Islam itu lemah, tidak bisa bersatu. Bagi Faisal, Islam bukan sekedar ibadah dan identitas, tapi bagi beliau ini adalah proyek peradaban, sebuah kekuatan alternatif yang bisa menantang dominasi Barat. Dan Barat pun mulai waspada dan akan pergerakan beliau. Nah, puncaknya terjadi pada tahun 1973 ketika perang Yom Kippur meletus. Israel yang tatkala itu didukung penuh oleh Amerika, maka Faisal murka. Ia memerintahkan embargo total minyak kepada negara-negara yang mendukung Israel. Maka tatkala itu ekonomi global terguncang. Harga minyak melonjak 4 kali lipat. Maka terjadi antrian panjang di SPBU Amerika. Industri Eropa pun juga ikut lumpuh. Maka Raja Faisal tatkala itu berhasil memukul Amerika tanpa satu peluru pun. Cukup hanya dengan menutup keran minyak mereka. Saat itulah Barat sadar bahwa Faisal adalah ancaman nyata. Nah, bagi rakyat Palestina, Faisal adalah seorang pahlawan. Ia mendanai perjuangan Yasser Arafat dan beliau menolak berinteraksi dengan diplomat pro-Israel. Ia menyerukan boikot total dan dia menjadi suara paling vokal untuk kemerdekaan Palestina. Namun kekuatan semacam ini membuatnya memiliki terlalu banyak musuh, mulai dari Washington hingga Tel Aviv, dari barat istana sampai ke dalam keluarganya sendiri. Lalu Faisal bin Musaid muncul kembali di Riyadh. Keponakan sang raja ini pernah tinggal 5 tahun di Amerika. Ia terlibat pergaulan bebas, kemudian beliau diawasi oleh FBI, bahkan dikaitkan dengan narkoba dan aktivisme anti-monarki. Nah, Faisal bin Musaid ini kembali ke Saudi dengan jejak masa lalu yang mencurigakan. Setahun kemudian, ia berdiri di hadapan pamannya dengan 3 peluru dan mengakhiri hidup Raja Faisal. Motif resmi dari Faisal bin Musaid apa? Yaitu dendam atas kematian kakaknya yang dulu tewas saat bentrokan memprotes siaran televisi. Namun banyak orang meragukan cerita itu karena terlalu sederhana, terlalu bersih dan terlalu rapi. Bagaimana ia bisa membawa pistol ke dalam istana? Mengapa tidak ada penjaga yang bertindak? Dan mengapa proses hukum yang berlangsung itu sangat tertutup dan sangat cepat? Jadi ada beberapa teori konspirasi muncul Ada yang menyebutkan bahwa CIA dan Mossad itu terlibat karena Raja Faisal ini terlalu bahaya bagi mereka. Kemudian ada juga yang menunjukkan bahwa keluarga kerajaan sendirilah yang ingin pemimpin lebih lunak. Agar apa? Agar hubungan antara Amerika dan Saudi itu tidak terganggu. Bahkan ada juga teori liar dari Iran bahwa pacar Faisal bin Musaid adalah agen rahasia Yahudi yang memanipulasi pembunuhan. Yang jelas, hanya 3 bulan setelah Raja Faisal tewas, saudaranya Khalid naik tahta, seorang raja yang dikenal lebih kompromistis. Maka setelah itu hubungan Saudi dan Amerika kembali menghangat. Kontrak senjata melonjak, reformasi sosial yang digagas oleh Raja Faisal itu melambat, dan pengaruh ulama konservatif kembali menguat. Nah, warisan Raja Faisal itu mulai dilupakan Organisasi Konferensi Islam itu menjadi lembaga birokrasi tanpa taring lagi udah nggak ada lagi kekuatannya. Dukungan Saudi terhadap Palestina pun berubah menjadi simbol saja. Buku sejarah jarang menyebut embargo minyak tahun 1973 karena jejak Raja Faisal itu dikunci dalam arsip. Dan generasi muda Saudi itu tumbuh tanpa tahu bahwa negaranya pernah membuat dunia barat bertukuk lutut. Anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak Saudi sekarang tuh nggak tahu bagaimana kisah Raja Faisal ini benar-benar membuat Amerika nggak berkutik. Namun bagi sebagian umat Islam, nama Raja Faisal tetap menyala. Ia adalah lambang dari keberanian, simbol perlawanan terhadap dominasi, dan raja terakhir yang mampu menyatukan politik, kekuasaan, dan idealisme dalam satu suara. Nah, ketika peluru menembus tubuhnya, dunia Islam tidak hanya kehilangan seorang pemimpin. Kita juga kehilangan mimpi tentang persatuan. Kita kehilangan keberanian untuk menantang raksasa. Dan yang tersisa hanyalah pertanyaan, siapa sebenarnya yang membunuh Raja Faisal? Dan mengapa dunia membiarkan mimpi besar terkubur dalam jejak? Nah, menurut kalian,
siapa dalang dibalik pembunuhan Raja Faisal? Apakah ini murni hanya inisiasi dari keponakannya yang punya dendam terhadap kakaknya untuk membunuh sang raja? Atau ada agen yang lebih besar di balik ini? Kenapa proses investigasi terlalu cepat dan tertutup? Nah, kalau kalian punya pendapat tentang hal ini, boleh tulis dan diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Gue ucapkan jazakumullah khair. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.